Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Hamid dengan NIM 20105120889 dari program studi S1 Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi struktur data dan algoritma mengenai graf. Yang pertama, definisi graf. Apa itu graf? Graf adalah himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Biasanya, graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan vertex, simpul atau node yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau edge. Sehingga sebuah garis harus diawali dan diakhiri dengan sebuah simpul. Seperti pada gambar, yaitu G dalam kurung V, E, yang berarti G adalah representasi graf, V adalah himpunan vertex, dan E adalah himpunan edge. Karena sebuah garis diawali dan diakhiri oleh sebuah simpul, maka sebuah garis misalnya untuk garis E1 dinyatakan dengan E1 sama dengan kurung siku A, D, di mana diartikan bahwa garis E1 diawali dengan simpul A dan diakhiri dengan simpul D. Sedangkan simpul yang terhubung dengan sebuah garis disebut dengan simpul tetangga, sehingga dapat dikatakan simpul A bertetangga dengan simpul D. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Yang pertama adalah undirected graph atau graf tidak berarah. Graf tidak berarah memiliki undirected edge, sehingga bersifat bolak-balik. Pada undirected graph, kita bisa berjalan dari vertex A ke vertex B, dan sebaliknya dari vertex B ke vertex A, karena sisi yang menghubungkannya bersifat bolak-balik. Yang kedua adalah directed graph atau graf berarah. Graf berarah memiliki directed edge yang berarah satu sisi. Pada graf berarah, kita bisa berjalan dari vertex B ke vertex A, tetapi tidak bisa kembali dari vertex A ke vertex B, karena sisinya hanya memiliki satu arah. Lalu yang ketiga adalah unweighted graph atau graf tidak berbobot. Pada graf tidak berbobot, setiap edge-nya memiliki nilai yang sama. Sehingga untuk berjalan dari vertex 1 ke vertex 3 sama saja biayanya dengan berjalan dari vertex 0 ke vertex 2 atau dari vertex 4 ke vertex 5. Yang keempat adalah weighted graph atau graf berbobot. Pada graf ini, setiap edge memiliki nilai masing-masing. Seperti pada gambar, edge yang menghubungkan vertex 1 dan vertex 2 memiliki nilai 5, sedangkan edge yang menghubungkan vertex 0 dan vertex 4 bernilai 4. Maka dapat disimpulkan, biaya atau cost dari vertex 1 ke vertex 2 lebih besar dibandingkan dengan biaya dari vertex 0 ke vertex 4. Materi selanjutnya adalah representasi graf. Yang pertama ada adjacency list. Diimplementasikan dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Seperti pada contoh, simpul 0 berhubungan dengan simpul 1, 2, dan 3, lalu simpul 1 berhubungan dengan simpul 0 dan 2. Lalu simpul 2 berhubungan dengan simpul 0 dan 1, dan yang terakhir simpul 3 hanya berhubungan dengan simpul 0. Yang kedua adalah adjacency matrix atau matriks tetangga. Diimplementasikan dengan baris dan kolom yang merepresentasikan simpul awal dan simpul tujuan, dan sebuah entry di dalam array yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Angka 1 menyatakan bahwa simpul awal memiliki jalur ke simpul tujuan, dan angka 0 menyatakan sebaliknya. Seperti pada contoh, di tabel ini, kolom paling kiri menyatakan simpul awal dan baris paling atas menyatakan simpul tujuan. Simpul A memiliki tujuan ke simpul C, D, dan E, sehingga pada tabel ini, A ke C dinyatakan oleh 1, A ke D dinyatakan oleh 1, dan A ke E dinyatakan oleh 1, tetapi A ke A dan A ke B dinyatakan oleh angka 0.
Lalu simpul B memiliki tujuan ke simpul A dan E, sehingga B ke A dinyatakan oleh 1 dan B ke E dinyatakan oleh 1, tetapi B ke B, B ke C, dan B ke D dinyatakan oleh nilai 0. Lalu simpul C hanya memiliki tujuan ke simpul B, sehingga C ke B memiliki nilai 1, tetapi yang lainnya memiliki nilai 0. Lalu simpul D memiliki tujuan hanya ke C, sehingga D ke C dinyatakan oleh angka 1, dan yang lainnya dinyatakan oleh angka 0. Dan yang terakhir, simpul E hanya memiliki tujuan ke simpul D, sehingga E ke D dinyatakan oleh angka 1, dan E ke yang lainnya dinyatakan oleh angka 0. Yang ketiga, matriks jalur. Matriks jalur merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan graf berarah dengan menggunakan array. Simpul awal tidak harus bertetangga secara langsung dengan simpul tujuan. Asalkan ada jalur dari simpul awal ke simpul tujuan melewati simpul manapun, maka dianggap bernilai 1. Seperti pada contoh, setiap tabel memiliki nilai 1, yang berarti semua simpul dapat ke simpul manapun melalui simpul lainnya. Seperti simpul A dapat ke simpul B melalui jalur simpul E, lalu ke D, lalu ke C, lalu sampai di B. Yang keempat, matriks beban. Matriks beban biasa digunakan untuk merepresentasikan graf berarah yang pada jalurnya terdapat nilai atau beban tempuh. Angka selain 0 menyatakan bahwa simpul awal memiliki jalur ke simpul tujuan dengan beban yang dituliskan pada matriks. Dan angka 0 menyatakan bahwa simpul awal tidak memiliki jalur ke simpul tujuan. Seperti pada contoh, A memiliki tujuan ke E dengan bobot 12, sehingga A ke E diisi dengan nilai 12, dan A ke simpul lainnya diisi oleh nilai 0. Lalu, B ke A memiliki bobot 10 dan B ke C memiliki bobot 5, sehingga B ke A diisi dengan nilai 10 dan B ke C diisi dengan nilai 5. Dan B ke simpul yang lainnya diisi oleh nilai 0 karena B tidak memiliki tujuan ke simpul lainnya. Lalu simpul C hanya memiliki tujuan ke simpul D dengan bobot 6, sehingga C ke D diisi oleh angka 6 dan C ke yang lainnya diisi oleh angka 0. Simpul D memiliki tujuan ke B dengan bobot 15, sehingga D ke B diisi dengan nilai 15 dan D ke yang lainnya diisi oleh nilai 0. Dan yang terakhir, simpul E hanya memiliki tujuan ke D dengan bobot 7, sehingga E ke D diisi dengan nilai 7 dan E ke yang lainnya diisi dengan nilai 0. Sekian materi graf pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.